Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita hari ini mempelajari mengenai pertumbuhan tanaman jagung. Jadi pertumbuhan tanaman jagung itu sangat hebat, cepat sekali. Jadi sebagai gambaran ini tertulis bahwa tanaman jagung itu adalah tanaman yang sangat mengagumkan. Mengapa demikian? Karena dari satu biji, satu butir benih jagung itu bisa dengan cepat, istilahnya hanya dalam waktu seumur jagung menjadi 600 sampai 1000 butir biji jagung baru. Kalau kita bandingkan dengan tanaman yang lain, misalnya gandum, itu dari satu hanya bisa menjadi 50 biji baru. Artinya ini apa? Artinya bahwa tanaman jagung itu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman yang digunakan sebagai penyedia karbohidrat bagi kepentingan pangan dunia, ya. Jadi mengapa tanaman jagung bisa secepat itu dalam waktu singkat dari satu butir biji menjadi 1000 biji? Oleh karena tanaman jagung itu tergolong ke dalam tanaman C4. C4. Kita tahu ya, setelah dulu pada saat mempelajari fisiologi tanaman itu ada dikelompokkan C3 dan C4 sesuai dengan jalur pembentukan karbohidratnya. Ya, jadi ingat lagi mata kuliah fisiologi bagaimana perbedaan tanaman C3 dan C4. Ya, jadi di sini kita tunjukkan saja kelebihan-kelebihan tanaman yang mempunyai karakter C4. C4 itu dia rata-rata lebih efisien. Efisien dalam hal apa? Ya. Jadi salah satunya adalah titik kompensasi CO2-nya. Itu mendekati 0. Sementara kalau tanaman C3 itu masih tinggi, antara 40 sampai 100 ppm. Apa tuh artinya titik kompensasi CO2 mendekati 0? Jadi CO2 itu kan diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis, ya. CO2 di dalam proses fotosintesis kan CO2 plus H2O, ya, dengan bantuan sinar matahari atau foton, oleh karenanya disebut fotosintesis, menjadi C6H12O6 itu. Jadi kalau reaksi kimia itu kan semakin tinggi konsentrasi CO2-nya, dia semakin besar laju reaksi fotosintesisnya ini. Nah, sementara kandungan CO2 di udara itu bervariasi tentang CO2-nya, konsentrasi CO2-nya bervariasi. Nah, maksud dari kalimat ini tadi adalah bahwa tanaman C4 itu masih mampu melakukan fotosintesis pada kondisi kandungan CO2 udara mendekati 0. Jadi hampir tidak ada CO2 itu. Tanaman C4 mampu melakukan fotosintesis. Sementara kalau C3 ini, ya, dia sudah berhenti pada 100 ppm. Di bawah ini 40 sampai 100, ya. Di bawah itu sudah mengalami gangguan dalam proses fotosintesis. Pertama itu. Kemudian tanaman C4 itu hampir tidak ada fotorespirasi. Apa fotorespirasi? Respirasi itu pernafasan. Apapun yang namanya pernafasan itu proses pembongkaran, penguraian. Nah, fotorespirasi berarti proses pembongkaran selama dalam fase ada foton.
Jadi biasanya tanaman itu kalau ada sinar matahari, terjadilah di situ proses fotosintesis dan fotorespirasi. Fotosintesis pembentukan, sintesis itu kan membentuk, sedangkan fotorespirasi itu penguraian. Jadi fotorespirasi diperlukan oleh tanaman karena tanaman terdiri dari banyak sel hidup, di mana semua sel hidup itu harus mengalami respirasi, bernafas. Kita manusia ini makhluk hidup, kita juga melakukan respirasi. Jadi saya ulang, pada tanaman C4 hampir tidak ada fotorespirasi. Apakah artinya kalau hampir tidak ada fotorespirasi? Artinya hasil fotosintesis itu mutlak utuh, tidak dikurangi dalam proses fotorespirasi, sehingga tabungan hasil fotosintatnya itu menjadi lebih tinggi karena tidak ada proses pembongkaran, ya. Jadi itu yang dimaksud di dalam kalimat hampir tidak ada fotorespirasi. Berikutnya, suhu lingkungan untuk proses terjadinya fotosintesis. Kalau pada C4 itu optimumnya ini, T itu temperatur, ya. Temperatur yang optimum itu sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Sementara kalau C3 itu lebih rendah. Nah, kita di daerah tropis itu lebih cocok ini, ya, di daerah tropis. Jadi jagung itu Indonesia itu sebenarnya sangat cocok untuk tanaman jagung, untuk memproduksi jagung. Kemudian keempat, ya, 4, bahwa pada tanaman C4 itu terdapat yang namanya bundle seed cell. Jadi pada daun tanaman jagung itu ada sekelompok sel-sel, ya, sekelompok sel yang membentuk ikatan, ya, yang ini letaknya di daun, di mana bundle seed cell ini dapat mengikat CO2 hasil metabolismenya. Jadi begini maksudnya, tanaman tadi mengalami respirasi, hasil respirasi ini adalah CO2, ya, seperti kita bernafas itu kan mengeluarkan CO2, ya. Jadi hasil respirasi itu mengeluarkan CO2. Daun mengalami fotorespirasi. Nah, CO2 ini ditangkap lagi oleh bundle seed cell untuk proses fotosintesis lagi. Jadi hampir tanaman jagung itu tidak mengeluarkan CO2 karena CO2 yang dikeluarkan ditangkap lagi oleh bundle seed cell untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Berikutnya, tanaman C4 itu menurut penelitian lebih efisien. Efisien dalam hal apa? Penggunaan air, penyerapan kalsium, dan lain-lain, ya. Jadi itu, saya ulang, mengapa tanaman jagung itu sangat mengagumkan, karena dalam waktu yang seumur jagung, jadi singkat, ya, itu dari 1 butir biji dapat menghasilkan 1000 butir biji, sedangkan tanaman-tanaman lain misalnya gandum itu dari 1 butir biji menjadi 50 butir biji. Bahkan yang ekstrim lagi itu pada kedelai, ya, CMR itu istilahnya crop multiplication rate, itu 1 biji hanya menghasilkan sekitar 7 butir, ya. Nanti kita kalau saatnya mempelajari tanaman kedelai kita akan tahu itu. Saudara-saudara, itulah pola pertumbuhan tanaman jagung. Nah, yang dimaksud dengan tumbuh itu apa? Jadi tumbuh itu adalah ini definisi dari pertumbuhan, ya. Pertumbuhan tanaman itu pada intinya adalah adanya peningkatan. Nah, paling otentik atau paling signifikan untuk mengukur pertumbuhan tanaman itu sebenarnya adalah peningkatan bobot kering. Oleh karena apa? Pabriknya pertumbuhan dari tanaman itu adalah fotosintesis, yang di situ hasilnya akan menambah bobot tanaman. Jadi kalau Anda membuat skripsi dengan judul pengaruh bla bla bla
terhadap pertumbuhan bla 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 begitu. Biasanya salah satu faktor yang akan Anda amati untuk mewakili pertumbuhan, parameter pertumbuhan adalah bobot kering. Ya ada tinggi tanaman, tetapi sebenarnya tinggi tanaman itu kurang bagus untuk menunjukkan itu pertumbuhan. Karena tinggi tanaman itu bisa diganggu atau dibiaskan oleh karena adanya etiolasi. Tahu Anda etiolasi? Yaitu tanaman yang kurang sinar. Tanaman kurang sinar itu lebih tinggi fisiknya. Jadi kalau Anda bilang pertumbuhannya bagus karena apa? Lebih tinggi. Belum tentu, karena biasanya tanaman yang lebih tinggi tidak diikuti oleh bobot kering tanaman yang tinggi pula. Jadi paling sah untuk menyatakan pertumbuhan tanaman ini adalah bobot kering. Bobot basah Pak juga kurang baik karena bobot basah itu banyak air. Ada Anda tanaman nimbang bobot basah seolah-olah bagus, setelah dikeringkan ternyata yang tadi basah banyak itu hanya karena air, bobot kering tanamannya kecil. Jadi saya ulang, pertumbuhan tanaman untuk menunjukkan pertumbuhan tanaman yang paling bagus adalah melalui bobot keringnya. Nah, ini yang terjadi hal-hal di dalam proses pertumbuhan tanaman. Pertama, pembelahan sel ya. Sel itu mengalami pembelahan dan mengalami pembesaran. Pembelahan itu berdampak kepada meningkatnya jumlah sel. Jadi kan kalau satu jadi dua, dua jadi empat. Kalau membelahkan begitu. Nah, artinya terjadi peningkatan jumlah. Jadi satu sel menjadi dua sel, menjadi empat sel. Jumlahnya bertambah banyak. Jumlah yang bertambah banyak ini menyebabkan bobot kering meningkat, biasanya seperti itu. Di samping itu, sel juga mengalami pembesaran. Ini sel juga mengalami pembesaran. Apa dampak dari pembesaran? Ukurannya meningkat. Jadi sel itu mengalami pembelahan dan pembesaran, jumlahnya meningkat, udah gitu ukuran selnya juga meningkat, sehingga ini menyebabkan peningkatan bobot kering itu tadi. Untuk proses ini, untuk proses pembelahan dan pembesaran sel ini diperlukan adanya sintesis protein. Mengapa? Karena untuk proses tersebut diperlukan zat-zat atau hormon-hormon atau zat-zat pengatur tumbuh, di mana hormon-hormon itu bahan dasar dibentuknya melalui asam-asam amino yang biasanya diurai dari protein-protein. Ya, seperti itu. Ini berikutnya dalam proses pertumbuhan tanaman apapun ya, tidak hanya jagung ini. Terjadi juga proses diferensiasi. Different itu berbeda. Maksudnya apa? Sel-sel itu diberi tugas yang berbeda. Ada daun, ada batang, ada buah, ya, dan lain-lain. Ini berbeda. Daun, batang, buah itu berbeda. Different. Jadi proses diferensiasi maksudnya menspesialisasikan sel-sel itu untuk menjadi daun, untuk menjadi batang, akar, buah, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan proses diferensiasi. Nah, biasanya kalau kita membahas pertumbuhan tanaman, juga biasanya kita membahas apa yang disebut sebagai perkembangan tanaman. Yang dimaksud perkembangan tanaman itu apa? Ini definisi dari perkembangan tanaman. Suatu proses tanaman melewati seluruh tahap atau fase selama siklus hidupnya. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, ini ada contoh gambar yang menjelaskan perbedaan antara tanaman C4 dan C3 yang tadi di atas saya jelaskan ya. Ini diambil pada tanaman, saya perbesar dulu. Diambil pada tanaman jagung dan tembakau. Jagung mewakili tanaman C4,
tembakau mewakili tanaman C3. Ini hasil penelitian ya. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah penyinaran watt per meter persegi ya. 0 sampai yang paling tinggi ini 1500 watt per meter persegi. Dan sumbu Y-nya adalah laju fotosintesis bersih. Anda lihat tuh satuannya, miligram CO2 per desimeter persegi setiap 1 jam. Jadi maksudnya setiap luasan 1 desimeter persegi selama 1 jam itu berapa miligram CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis. Anda perhatikan bahwa tanaman jagung ini lebih tinggi dibandingkan tanaman tembakau jika mulainya dari sini ya. Nah, tapi kalau di sini ini masih sama. Jadi kalau tingkat penyinarannya masih rendah, mendekati 0, itu tidak ada bedanya antara tanaman C4 dan tanaman C3 dalam hal laju fotosintesisnya. Tetapi semakin tinggi semakin tinggi penyinarannya, wattnya semakin tinggi, maka tanaman C4 jauh berada lebih cepat, lebih di atas daripada tanaman C3. Itu tadi yang menyebabkan atau menjelaskan mengapa di atas sudah saya jelaskan tanaman jagung yang C4 itu bisa sangat cepat pertumbuhannya. Demikian. Nah, pertumbuhan itu apapun tanamannya ya dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama yang mempengaruhi adalah lingkungan. Ya, lingkungan eksternal, lingkungan dibagi dua, eksternal dan lingkungan internal. Eksternal dan lingkungan internal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal. Jadi faktor lingkungan internalnya apa? Ini laju fotosintesis. Eksternalnya apa? Ya, semua hal yang mempengaruhi di luar tanaman ini semuanya adalah eksternal. Ya, eksternal bisa terdiri dari yang di atas tanah dan yang di dalam tanah. Ya, itu apapun lingkungan tanaman mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, bentuk laju pertumbuhan semua tanaman kalau diukur dan diplotting dalam gambar sumbu X yaitu time atau umur dan sumbu Y itu DM, diameter. DM itu singkatan dari diameter, bobot kering tanaman ya. Itu selalu bentuknya sigmoid seperti ini. Anda perhatikan sigmoid ya. Ini disebut kurva sigmoid. Kurva sigmoid. Nah, di dalam kurva sigmoid ini ada pembagian beberapa wilayah. Ini A, B, C, D, E. Ya. A itu apa? A itu ini. B itu ini. C ini. Dan seterusnya. Nah, kurva sigmoid ini laju yang paling tinggi adalah pada saat masih di daerah ini antara B dan C. Jadi laju kecepatan pertumbuhan yang paling tinggi itu antara B dan C. Mengapa? Karena pada daerah B dan C ini satu pertambahan waktu yang sedikit, ini time-nya sedikit, tetapi pertambahan diameternya paling banyak. Ya. Tingkat kemiringannya paling tinggi itu menunjukkan laju yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi saya ulang,
eh, pertumbuhan apapun jika digambarkan dalam bentuk kurva waktu dan sumbu y-nya apa, parameter apa yang diamati, biasanya selalu membentuk kurva sigmoid seperti ini. Misalnya bobot kering, diameter. Misalnya lagi jumlah daun, ya. Kalau sumbu y-nya diganti dengan jumlah daun, biasanya juga akan seperti ini, dan seterusnya apapun yang diamati biasanya seperti ini. Jadi itu kurva sigmoid ya. Kita jelaskan lebih detail faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Tadi ada eksternal, ada internal. Eksternal itu iklim. Iklim itu cahaya, temperatur, ada airnya tidak untuk irigasi, panjang hari, angin, dan lain sebagainya. Ya, ini faktor-faktor iklim. Kalau dalam jangka dekat kan disebutnya cuaca. Nah, ini hampir mirip pada tanaman padi yang lalu saya jelaskan. Jika cahayanya penuh, maka dan seterusnya ya. Kalau pada tanaman padi kan ada data bahwa produktivitas di musim kemarau itu lebih tinggi dibandingkan produktivitas di musim hujan. Demikian pula dengan tanaman jagung. Temperatur air, keberadaan air ya, panjang hari, kemudian angin. Angin itu mempengaruhi produksi sebagai faktor eksternal komponen iklim. Kemudian tanah. Ada yang mengistilahkan tanah itu adalah faktor edapik. Anda sudah belajar dalam ilmu tanah apa itu tekstur, struktur, pH, kandungan unsur hara, kapasitas tukar kation, ya. Kemudian faktor-faktor biologi, hal-hal yang hidup. Apa yang hidup? Rumput, gulma ya, serangga, penyakit, nematoda itu jamur, cacing, mikroba tanah lainnya. Ini adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Lah faktor internalnya apa? Tanaman itu sendiri. Artinya internal itu dari tanaman jagung itu sendiri. Tanaman jagungnya tahan stres enggak? Tahan terhadap stres kekeringan, tahan terhadap stres pH tanah yang asam dan lain sebagainya. Pemuliaan tanaman jagung yang sekarang diarahkan ke situ untuk menciptakan tanaman-tanaman jagung yang tahan stres, ya, tahan kering. Misalnya salah satu yang paling banyak diupayakan tuh tanaman jagung tahan kering. Kemudian laju fotosintesisnya. Ada varietas-varietas jagung tertentu yang laju fotosintesisnya tinggi. Ini ditunjukkan oleh fisik dari tanaman itu yang biasanya tinggi besar. Misalnya jagung-jagung hibrida itu laju fotosintesisnya tinggi, ya. Jadi itu adalah salah satu parameter untuk menunjukkan laju. Kemudian tingkat respirasinya. Kalau respirasinya tinggi berarti apa? Malah lebih rendah. Jadi diharapkan tanaman jagung itu dicari yang respirasinya rendah. Tadi istilahnya fotorespirasi. Karena apa? Respirasi itu membongkar hasil fotosintesis. Nah, capek tuh ya kalau fotosintesisnya itu misalnya sudah tinggi tapi respirasinya juga tinggi, maka tidak ada net asimilasi, tidak ada tabungan karena semua hasil fotosintesanya itu digunakan untuk proses respirasi sehingga fisik tanaman akan sulit tumbuh, ya, tidak ada tabungan kalau istilah manusia. Kemudian distribusi asimilat dan N. Jadi faktor internal ini untuk tanaman jagung distribusi nitrogen dan asimilat. Asimilat itu hasil asimilasi, ya. Kalau yang tanaman jagung diharapkan kan hasil jagungnya, jadi diharapkan asimilat itu pada tanaman jagung ya didistribusikan paling banyak kepada tongkol, karena tongkol lah yang diambil sebagai hasil tanaman jagung. Ini beberapa contoh hasil penelitian tentang pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Ini contoh pengaruh suhu,
dan sinar total ya. Pengaruh naungan, Anda coba perhatikanlah data-data yang berupa gambar ini, karena kalau Pak Har sukanya membaca data itu melalui gambar ya, karena apa? Gambar itu 1000 bahasa. Ini kalau tanaman jagung mengalami naungan akan bagaimana hasilnya dan seterusnya. Nah saudara, ini yang paling menarik, pengaruh altitude terhadap pola pertumbuhan. Jadi altitude itu ketinggian suatu tempat ya. Altitude itu ketinggian suatu tempat. Ini terdapat hasil penelitian di Meksiko ya, yang mengamati dua tempat ketinggian. Pertama, tempat itu ketinggiannya 900 berapa ini, 40 meter dari permukaan tanah. Nama tempatnya apa itu? Tlaltizapan. Yang kedua, tempat yang lebih rendah, ketinggiannya hanya 60 meter dari permukaan tanah. Nama tempatnya Poza Rica. Nah, dari dua tempat ini kemudian diamati pola pertumbuhan tanamannya ya. Pola pertumbuhan tanamannya. Nah, sebelumnya untuk memahami gambar ini, pertama bahwa pada tanaman jagung itu ada titik-titik tertentu yang sangat atau sering digunakan untuk mempelajari pola pertumbuhan tanaman jagung, yaitu pertama ini, coba Anda perhatikan, tanaman jagung itu biasanya titik-titik krusialnya itu ada pada perkecambahan pada saat tanam ya. Nah, kemudian yang kedua, inisiasi bunga, pembentukan bunga ya. Yang ketiga ini antesis ya, apa ini antesis. Yang kemudian perambutan. Antesis itu munculnya bunga jantan dari pada pucuk tanaman jagung ya. Kalau perambutan itu munculnya rambut pada tongkol jagung. Nah, antesis dan perambutan ini kan pembungaan. Jadi saya ulang, poin-poin terpenting untuk mempelajari pertumbuhan tanaman jagung itu ini. 1, 2, 3, dan yang keempat ini lapisan hitam pada dasar biji, yaitu massa fisiologis ya. Nah, 4 poin inilah yang dipergunakan untuk mempelajari pola perbedaan ataupun persamaan pada dua tanaman jagung yang ditanam pada ketinggian 940 dan ketinggian 60 meter persegi. Kemudian Anda perhatikan, saya perkecil dulu supaya Anda tahu pola di antara keduanya ya. Anda perhatikan kurva titik-titik ini, ada beberapa kurva ya. Ini Anda lihat, adakah perbedaan antara kurva ini dengan yang di sini dengan yang di sini ya. Terus kemudian perhatikan kurva ini dengan yang ini. Adakah perbedaan? Kemudian lagi perhatikan kurva ini. Adakah perbedaan? Ya, jadi mari kita lihat satu persatu misalnya. Pada kurva yang titik-titik ini adalah tentang sumbu Y-nya ini ya, sumbu Y-nya itu tentang jumlah daun membuka. Kemudian
sumbu Y-nya juga yang di sebelah kanan ini adalah jumlah buliran jagung kali 100. Jadi maksudnya jumlah biji kali 100. Kemudian ukuran biji miligram kali 100. Jadi sumbu yang Y yang sebelah kanan itu untuk 2 parameter. Sedangkan yang di sebelah kiri untuk helai daun. Ya, jadi gambar ini menunjukkan adanya perbedaan pola. Supaya kelihatan tampil bersama sebentar ya, adanya perbedaan pola ini, yaitu bahwa misalnya dari segi umur, bahwa kalau ditanam di dataran rendah, yang ini dataran rendah kan, umurnya tercapai ini berapa? Sekitar 110 hari terakhirnya. Terbentuknya lapisan hitam ini pada umur 110 hari. Tetapi kalau ditanam di dataran tinggi, terbentuknya lapisan hitam ini pada umur berapa ini ya? Kurang jelas. 150. Nah, apa kesimpulan Anda? Lapisan hitam ini adalah tanda masa fisiologis. Masa fisiologis. Masa fisiologis itu apa? Yaitu kan seperti tanaman padi kemarin ya. Sudah saya ceritakan masa fisiologis itu terjadi lapisan hitam di dasar buah. Demikian juga pada jagung, masa fisiologis terjadi lapisan hitam di dasar biji jagung. Lapisan hitam ini adalah sel yang sudah mati. Oleh karena mati, maka tidak ada translokasi asimilat untuk dimasukkan ke dalam biji jagung, sehingga biji jagung berhenti pertambahan bobotnya. Itu saat masa fisiologis, yaitu lapisan hitam ini. Jadi saya ulang, untuk kedua tanaman yang ditanam di ketinggian yang berbeda, tanaman yang lebih rendah ditanam di daerah yang lebih rendah, ini tadi 60 meter ya, sedangkan yang ini 900 berapa tadi, itu tercapainya lapisan hitam yaitu masa fisiologis pada umur yang berbeda ya, Jadi ini sebagai contoh bahwa lingkungan yang tadi, pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman itu dipengaruhi lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan perbedaan tempat, ketinggian yang berbeda ya. Ketinggian yang berbeda ini sebenarnya yang bekerja faktor utamanya adalah suhu ya, dimana pada tempat yang lebih tinggi suhu itu menjadi lebih rendah. Demikian. Ini gambar yang sama tetapi saya gambar ulang ya. Kalau yang tadi otentik aslinya sama isinya, tapi kalau Anda mau membaca lebih detail silahkan dipelajari sendiri. Nah, mengenai pembahasan faktor pembatas pertumbuhan itu ada suatu hukum ya, yang ini biasa digunakan dalam ilmu tanah yang disebut hukum ini Liebig. Hukum Liebig itu menyatakan bahwa faktor yang menjadi pembatas utama pertumbuhan adalah faktor yang paling rendah. Ini digambarkan dalam bentuk gambar tong yang sisi-sisinya tersusun dari papan-papan kayu dengan ketinggian berbeda diisi air. Maka volume air, ini kalau digambarkan
volume air ini sebagai yield, hasil, paling tinggi adalah ditentukan oleh faktor pembatas minimum, ini yang disebut minimum tuh ini. Jadi kalau dalam kesuburan tanah teori ini sering dipakai. Maksudnya apa? Di antara tadi faktor lingkungan eksternal ataupun internal, kalau digambar dalam bentuk tong menurut hukum Liebig ini, yang menjadi faktor pembatas terendahnya yang mana, itu yang akan menentukan laju pertumbuhan tanaman jagung. Ini data-data penelitian, kita tidak bahas. Kalau gambar ini kita sudah bahas pada periode yang lalu, yaitu ini adalah bagian-bagian biji tanaman jagung, yang mana sudah saya katakan bahwa pada biji tanaman jagung itu sudah terdapat embrio, yang di dalam embrio itu sudah terdapat 5 calon bakal daun, ya, dan bakal akar. Jadi di dalam embrio sudah ada seperti itu. Saya tidak mengulang lagi. Ini bagian-bagian tanaman jagung, ya. Ini bunga jantannya ada di sini. Ini bunga betina. Anda perhatikan bahwa letak bunga jantan jauh dengan bunga betina meskipun masih dalam satu tanaman yang sama. Ini dampaknya adalah terjadinya kawin silang yang tinggi. Kemudian Anda perhatikan bahwa bunga betinnya pada gambar ini ada 1, 2, 3. Jadi tongkol tanaman jagung yang digambar ini ada 3. Tapi biasanya nanti tongkol yang paling tumbuh besar adalah yang paling atas. Ini yang paling tumbuh besar oleh karena adanya teori yang disebut dominansi apikal. Jadi dominansi apikal itu adalah dominannya pucuk. Nah, yang paling pucuk, yang paling atas, maka itulah tongkol yang paling dominan sehingga dia akan tumbuh paling besar. Yang perlu diperjelas di sini adalah untuk mulai awal pembahasan pertumbuhan tanaman jagung tuh ini male flower, asalnya dari tassel ini. Male flower, bunga jantan, gambarnya seperti ini ya. Ini female flower, asalnya dari tongkol ini. Ini bunga betina. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini butir jagung, calon butir jagung, tapi masih berupa cangkang. Terus ini rambut jagung, gambarnya seperti ini. Di sini dikatakan sebagai silk, yang kemudian diistilahkan nanti bahwa silk itu yang dimaksud adalah rambut jagung. Kemudian ini gambar dari embrio, bagian-bagian dari embrio jagung yang tadi sudah kita lihat di atas. Nah, bagian-bagian inilah yang menentukan nanti awal pertumbuhan tanaman jagung. Jadi setelah terjadi polinasi, maka biji atau benih jagung yang baru bisa ditanam. Gambar-gambar berikut ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman jagung. Ini ada ya, akar radikel membentuk sudut 30 derajat, 30 derajat kurang kata derajat. Jadi yang dimaksud ini, akar radikel itu kan ini. Akar radikel membentuk sudut 30 derajat. Jadi yang dimaksud 30 derajat itu ini. Selalu. Jadi mau biji jagung ini ditanam letaknya bagaimanapun, berdiri, rebah, miring, ya, itu selalu akar radikel ini membentuk sudut 30 derajat. Selalu. Itu enggak tahu sebabnya apa, tetapi terjadi keteraturan itu. Nah, jadi kemudian Anda perhatikan bahwa ada 2 kelompok akar, yaitu ini akar-akar yang dari embrio. Radikel itu pertama yang keluar ini sudah ada di embrio kan kemarin. Ini disebut akar lateral. Nah, terus di sini ada nodal root. Nodal itu ruas ya.
Jadi akar-akar yang keluar dari ruas pertama. Jadi pada tanaman jagung yang pertama tumbuh itu adalah ini, yang kedua kemudian ini. Nah, setelah berjalannya umur, maka akar-akar yang nomor 1 ini tidak fungsi. Yang berfungsi adalah akar-akar yang munculnya dari nodal root. Nanti kita lihat pada penjelasan berikutnya. Nah, ini daun pertama, daun dan seterusnya. Ya, ini daun masih menggulung. Itu kalau kita menghitung daun yang masih menggulung tidak dihitung. Ini permukaan tanah. Jadi sekali lagi keistimewaan tanaman jagung itu kalau ditanam bagaimanapun bentuknya itu selalu membentuk ini. Akar radikalnya membentuk 30 derajat. Satu lagi keistimewaan tanaman jagung, ya. Jika ditanam terlalu dalam, yang memanjang hanya mesokotilnya. Nodal root tetapi tetap tumbuh di permukaan tanah. Jadi gini maksudnya. Mesokotil itu ini. Nah, maka jika biji ini ditanam sangat dalam, maka yang memanjang adalah mesokotilnya ini, memanjang. Tetapi nodal root ini tetap tumbuhnya di dekat permukaan tanah. Maksudnya seperti itu. Jadi dengan demikian hati-hati kalau kita menanam biji jagung terlalu dalam. Kalau ditanam terlalu dalam maka mesokotil ini yang panjang. Jika sampai energinya habis, mesokotil terlalu panjang tapi kemudian belum juga mencapai permukaan tanah, maka tanaman jagung tidak bisa hidup. Artinya sebenarnya kita tidak bisa berharap ya menanam jagung dengan biji yang lebih dalam untuk mendapatkan perakaran jagung yang dalam dengan cara menanam jagung yang dalam, sebab nanti akar jagung yang nyata-nyata berfungsi itu hanya yang ini, dan ini dekat dengan permukaan tanah, yang ini tidak. Jadi percuma ya menanam jagung dengan kedalaman yang semakin dalam. Tetapi menanam jagung pada tempat yang dalam itu diperlukan biasanya untuk daerah-daerah yang kering. Mengapa? Karena untuk mendapatkan air. Syarat berkecambah pertama kan ada air, jadi benih kena air. Kemudian proses biokimia terjadi. Sedangkan di permukaan tanah, kalau tanah kering itu airnya sedikit, maka petani berusaha menanam tanaman yang lebih dalam. Jadi oleh karenanya ada beberapa varietas lokal yaitu yang memang dari daerah-daerah kering itu tahan ditanam lebih dalam. Jadi mesokotilnya sudah terlatih untuk tumbuh lebih panjang, bisa mencapai permukaan tanah. Nah, ini berikutnya mengenai kalau kita membahas fase tumbuh tanaman selalu ini ya dibagi pembagiannya vegetative stage, reproductive stage. Pada padi kemarin kita juga kan pembagiannya vegetatif, reproduktif. Hanya saja kalau pada padi kan vegetatif dibagi dua lagi, vegetatif cepat, vegetatif lambat. Tapi ya jadi intinya bersama jagung dengan padi itu. Kita lihat penandaan fase vegetatif yaitu dengan huruf V. Selalu V di depannya. Kemudian di belakangnya ada VE, V1, V2 dan seterusnya sampai yang terakhirnya itu VT. Ya, V diawali VE. VE itu artinya itu singkatan dari emergent. Emergent itu muncul. Maksudnya apa? Ya, VE itu adalah saat tanaman padi itu muncul dari permukaan tanah, kan ditanam di tanah, jadi muncul, itu VE. V1 itu pada saat tanaman jagung mempunyai daun pertamanya, V2 daun kedua, V3, jadi V diikuti angka ini menunjukkan jumlah daun ya, sampai Vn adalah daun ke N.
Nah, N ini bisa beda-beda. Untuk daerah yang subur, N-nya bisa mencapai 17. Tapi untuk daerah yang tidak subur mungkin 13 atau bahkan 9 sudah habis. Jadi oleh karenanya ini untuk menandakan fase-fase vegetatif tanaman jagung. Kemudian untuk fase reproduktif ditandai dengan huruf R. Dimulai dari R1 ya, dan seterusnya sampai R6. Kalau Anda perhatikan ya, ini ada kelompoknya begini. R12 itu silking. Silk itu tadi saya bilang rambut ya. Di atas tadi sudah saya jelaskan, silk itu rambut. Artinya silking itu keluar rambut. Jadi tongkolnya itu mengeluarkan rambutnya. Itu silking. R2 blister, melepuh. Yang dimaksud ini adalah yang tadi ada gambar begini, ini rambutnya, ini biji jagungnya. Nah, jadi sama seperti pada tanaman padi kemarin, sekam itu kalau pada padi dibentuk dulu baru kemudian diisi. Ya, jagung juga demikian. Calon biji jagung itu dibentuk dulu dengan rambutnya ini baru kemudian nanti diisi. Proses pengisian bisa berlangsung jika terjadi polinasi ya, polinasi maka akan terjadi proses pengisian. Ini tongkol ya. Nah, biji-biji jagung kan menempel di tongkol-tongkol kayak begini. Nah, semua itu punya rambut begini. Nah, semuanya itu akan menerima polen. Ya, menerima tepung sari itu polen bunga jantan ya. Terjadi polinasi, jika terjadi polinasi maka kemudian akan diisi tahap berikutnya. Ya, pada proses pengisian ini. Jika pengisiannya belum sempurna, masih di dalam blaster ini masih berupa cairan seperti susu. Pada padi kemarin ada istilah masak susu. Semakin padat, maka susu itu semakin kental menjadi seperti adonan ya, R4. Jadi ini itu dilihatnya dari biji jagung yang ada di dalam nempel di tongkol. Kemudian R5 itu blister ini tadi sudah membentuk gigi den. Ya, yang kemarin kita membahas macam-macam. Nah, kemudian R6 masak fisiologi. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali masak fisiologi. Jadi saya ulang, fase pertumbuhan tanaman jagung itu dibagi dua, vegetatif dan reproduktif. Masing-masing mempunyai pembagiannya seperti ini. Kalau yang ini kita nggak tahu sampai V berapa, diakhiri dengan VT, V taseling. Tasel itu bunga jantan yang muncul di atas, paling atas bagian tanaman jagung, sama seperti padi itu ya. Kalau ini pada reproduktif diakhiri dengan masak fisiologi. Ya, jadi seperti pembagiannya. Nah, kalau ini pembahasan satu tanaman gampang, tetapi bagaimana jika kita menghadapi suatu populasi? Ya, untuk populasi ketentuannya 50%. Jadi kalau Anda penelitian tanaman jagungmu sudah fase apa? Misalnya Anda jawab dengan sudah masak fisiologi. Nah, itu artinya 50% dari populasi itu sudah ya masuk dalam R6. Jadi tidak boleh baru muncul satu tanaman itu Anda sudah sebut sebagai satu fase tanaman. Tapi kalau hanya satu tanaman ya memang satu tanaman itu. Ini berikutnya adalah gambar-gambar yang memperjelas tadi fase-fase.
Untuk mengetahui suatu tanaman jagung masuk fase berapa, ini caranya. Ya. Jadi pertama tanaman jagung kita belah sama seperti padi kemarin ya, untuk melihat primordia tanaman padi kita belah. Jadi dibelah persis kayak begini, maka hasil belahannya kayak seperti ini. Anda perhatikan bahwa ada ini ruas pertama, kedua dan seterusnya sampai ruas ke-6 itu letaknya di bawah permukaan tanah. Ya, ruas-ruas ini ruasnya. Baru kemudian ruas ke-7 itu di atas permukaan tanah dan seterusnya. Nah, ini penjelasan bagaimana. Nah, kemudian tinggal dihitung bahwa ini contohnya jumlah total ruas setara dengan fase V stage tanaman. Jadi contohnya kalau 7 berarti V7. Jadi jumlah daun yang sudah membuka jumlahnya 7 berarti V7. Seperti itu. Ini gambar-gambar perkembangan perkecambahan tanaman jagung. Anda lihat yang pertama kali tumbuh adalah akar ya, dan seterusnya. Nah, pada seperti ini berarti jumlah daunnya 3, 1, 2, 3. Jadi maksud saya ini yang 1, 2, 3. Jadi yang daun sudah benar-benar membuka yang dihitung. Ini tadi yang saya katakan, ini dengan kelompok ini beda. Ini nanti pada umur yang sudah tua ini tidak fungsi, tapi yang fungsi akar-akar yang di sini. Ini gambar VE, tadi VE itu apa? Vegetatif emergent. V3 artinya jumlah daun 3. Sekali lagi jumlah daun yang dihitung adalah yang sudah membuka penuh. Ini perhatikan, ini adalah apa saja yang terjadi pada V3. Ini penting Anda ketahui. Ya. Misalnya titik tumbuh masih di bawah tanah. Jadi pada kita melihat tanaman sudah berdaun 3, itu sebenarnya titik tumbuhnya masih di bawah tanah ini. Ini maksudnya. Jadi apa maknanya? Hati-hati terhadap cara penyiraman. Jangan digenangi, karena kalau digenangi berarti titik tumbuhnya akan tenggelam, bisa-bisa mati. Ya, dan seterusnya. Silahkan dibaca semua ini keterangan-keterangannya. Ini V6. Ya, apa? Ini V6. Apa yang terjadi di V6? Ini masih di dalam sini. Ya. Ini apa? Ujung tangkol yang nanti bunga jantan masih di dalam sini. Tasel. Pertumbuhan tasel dimulai. Ya, pembentukan ear shoot juga dimulai. Jadi tasel bunga jantan ya dengan ear shoot tongkol itu bareng pembentukannya. Pembentukannya bareng. Ya. Titik tumbuh mulai di atas tanah. Tadi di atasnya kan V3 masih di bawah tanah ini. Jadi titik tumbuh mulai di atas. Jadi cara nitaninya bagaimana? Ini mulai terbentuk bunga jantan jika sudah titik tumbuhnya di posisinya di atas tanah. Jika masih di bawah tanah, tasel dan ear shoot itu belum dibentuk. Ini V6 tadi ya, mendetailkan V6. Nah, ini pada V9 Anda perhatikan ear shoot-nya ada 1, 2, 3. Artinya tongkolnya ada 3. Tetapi nanti yang paling besar tumbuh adalah yang ini, dominansi apikal. Oke, sudah saya jelaskan. Ini V12 ya. Jadi sekali lagi untuk menyingkat waktu, perhatikan ini apa yang terjadi.
V15, apa yang terjadi? Perhatikan. Di V15 di sini ada catatan paling kritis untuk menentukan hasil. Kritisnya terhadap apa? Air dan hara. Jadi pada V15 harus diairi dan harus dipupuk. Ini tindakan agronominya. Ini V15 masih untuk melihat perkembangan tongkol. Ya. Tongkol atas mulai tumbuh melebihi tongkol-tongkol di bawahnya. Dominansi apikal tadi. V18, VT, V-tassel. Ya, tassel itu ini tassel. Ya, tassel mulai nampak. Ini gambar tassel. Tassel itu gudang polen. Ya, ini polen. Ya, polen adalah yang nanti akan menyerbuki sebagai pejantan. Ini gambar ini detailnya. Ini macam-macam bentuk tassel pada berbagai jenis jagung. Kalau jagungnya flint, tasselnya begitu. Den, tasselnya begitu. Ya, Anda perhatikan, kalau jagungnya flint, maka ini miskin. Tapi kalau den, maka ini rimbun. Ini menunjukkan nanti hasil. Menunjukkan hasil jagungnya. Rata-rata jagung flint itu produksinya rendah karena dilihat dari bunganya saja kurus kayak begini sedikit. Tapi kalau den, kebanyakan jagung kuning atau yang hibrida sekarang itu bunga jantannya rimbun begini, menunjukkan nanti hasilnya banyak gitu. Ini ukuran-ukuran ya, bentuk silk atau rambut jagung, ada yang kuning, putih ataupun ungu ya. Nah, ini hasil biji jagung pada saat tertentu. No pollen first 3 days of silk. Jika 3 hari pertama munculnya rambut, tidak ada polen dan seterusnya. Ini for pollen. Artinya apa? Semakin lama tidak ada polen maka ada bugang. Kalau orang Jawa menyebutnya bugang, tidak isi. Mengapa tidak isi? Karena tidak terjadi polinasi. Jadi syarat pertama supaya biji-biji jagung ini isi adalah harus terjadi polinasi, penyerbukan silang antara jantan dan betina itu. Jantannya kan tassel, betinanya ini yang di tongkol itu. Jadi berdampak. Ini berbagai macam bentuk jagung yang tidak normal. Masing-masing ada penjelasannya ya. Misalnya yang ini paling fatal. Ya, bentuknya paling fatal ini. Misalnya yang ini. Apa itu yang terjadi dengan ini? Kita lihat yang ini itu ini. Keterangannya yang ada di sini. Jadi tolong dibaca. Sayang saya sendiri tidak jelas untuk membacanya. Jadi itu berbagai. Kemudian ini R1 silking. Apa yang terjadi pada R1 yang harus diperhatikan tuh ini. Bahwa pada saat silking tuh ini ya, munculnya rambut. Ini N P K. Berarti harus dipupuk pada saat itu. Nah, harus lembab pada saat itu. Mengapa? Kelembapan yang tinggi akan membantu polinasi. Mengapa lembab yang tinggi membantu polinasi? Karena polen harus berkecambah dulu untuk bisa membuahi sel betina.
Nah, berkecambah diperlukan air. Air itu identik dengan kelembapan. Kalau udara pada saat polinasi atau silking ini sangat tinggi, maka nanti kegagalan polinasi sangat tinggi pula. Dampaknya apa? Jagung akan bugang-bugang, tidak isi. Ya. Ini R1. Gambar detail dari R1. R2. R3 milk yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, R1 dan R2 itu tentang rambut dan kopnya. R3 milk sudah mulai terjadi pengisian. Ini tolong dibaca. Kemudian R4 Dove adonan. Ya. Jadi pengisiannya sudah mulai padat. Sudah mulai membentuk seperti ini. R5 Den. Anda perhatikan sudah bentuknya seperti gigi. Ya. Ciri dari den itu adanya lekuan di sini. R6 masak fisiologi. Ini yang dimaksud black layer itu ada di dasar biji jagung. Ya, jadi masak fisiologi dengan adanya ini maka tidak akan bertambah lagi bobot jagung. Apa yang pada saat R6 ini kadar air biji 30-35. Untuk disimpan kadarnya harus diturunkan hanya menjadi 13-15%. Jadi sama hampir mirip dengan tanaman padi yang kemarin. R6 ya. Dan seterusnya. Ini pola pertumbuhan perbedaan antara tanaman dikotil dan monokotil. Pola pertumbuhan pada akar tanaman jagung pada kedalaman yang berbeda. A ini 10 cm kedalaman, B ini 10-15 dan seterusnya. 20 dan seterusnya. Anda lihat bahwa kerapatan akar itu paling tinggi pada permukaan tanah ini. Jadi akar jagung itu banyaknya di permukaan tanah. Kedalaman sampai dengan 10 cm saja. Semakin ke dalam ini semakin turun kerapatannya. Maknanya apa? Anda meletakkan pupuk harus hati-hati ya. Dekatkan dengan di mana banyak akar. Ini pola pertumbuhan biji jagung setelah perambutan. Anda perhatikan tadi saya menyebutkan adanya pola sigmoid ya. Ini demikian juga pola pertumbuhan biji jagung ini sigmoid. Ini umur sumbu X, ini jumlah biji sumbu Y-nya. Anda perhatikan bahwa pola gambarnya adalah sigmoid juga. Ya, jadi ada darah yang lajunya paling tinggi di sini. Ya. Ini pola bobot kering dan luas daun. Anda perhatikan ya bahwa untuk bobot kering ini, untuk luas daun ini. Maknanya apa? Untuk tanaman jagung itu luas daunnya hampir sama ILD-nya. Tetapi untuk bobot kering kilogram per meter persegi berbeda. Ini lebih rendah dibanding ini. Ya, apa tuh ini? Kalau ini itu jagung dataran tinggi yang putus-putus. Jagung dataran tinggi, sedangkan ini jagung dataran rendah. Ya, kalau untuk luas daunnya jagung dataran tinggi dan dataran rendah sama saja. Tapi untuk berat kering
bijinya berbeda. Mana yang lebih tinggi? Ya ini adalah jagung dataran tinggi. Ini ditunjukkan oleh gambar kurva yang putus-putus. Kalau ini kan kontinu, ini untuk jagung dataran rendah. Ini pola sebaran berat kering pada jagung. Anda perhatikan, ini hari setelah tanam, umur. Ini bahan kering. Nah, total bahan kering tuh ini yang paling atas. Ya. Kalau gambar ini adalah tentang mana ya? Ini tentang biji. Jadi ini tentang biji. Maksudnya biji itu munculnya mulai hanya di sini. Jadi ke umur ke sini ini biji belum ada karena munculnya di umur sekitar 70 hari baru ada biji, baru ada data biji. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi saudara-saudara, oleh karena kuliah ini sudah terlalu panjang, terlalu lama, 1 jam lebih, saya akhiri sampai di sini dulu. Apabila ada yang tidak jelas, silahkan membuat pertanyaan kepada saya. Kemudian, sebagai tugas supaya Anda memperhatikan perkuliahan ini, tugas Anda adalah merangkum apa saja yang terjadi dalam fase-fase pertumbuhan tanaman jagung. Seperti diketahui, pertumbuhan tanaman jagung adalah ditandai dengan kode V dan kode R. Jadi tugas Anda adalah merangkum apa yang terjadi pada VE sampai VT dan apa yang terjadi pada saat R1 sampai dengan R6. Anda catat, karena dari situ Anda akan tahu saat mana perlu dilakukan pemupukan dan saat mana terjadi fase-fase kritis. Artinya kritis terhadap air dan kritis terhadap unsur hara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.